Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam diskusi bicara gagasan yang diinisiasi oleh Kampus Gagasan bersama dengan Selebes Update TV. Saya Taufik Hidayat sebagai host, dan pada kesempatan kali ini narasumber hebat kita telah bergabung di tengah-tengah kita. Beliau seorang akademisi dan juga adalah penulis buku, dan salah satu buku yang sangat kenal dan dekat dengan mahasiswa dengan judul Predator Demonstran. Dan dia juga dijuluki sebagai seorang predator di dunia jalanan. Inilah beliau, Kak Rizal Pausi. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah, sehat. Sekarang ini apa saja kegiatannya, Kak, selain mengajar di kampus? Jadi selain mengajar di kampus, beberapa juga mengisi, membawakan materi dan juga menjadi fasilitator diskusi di beberapa komunitas. Jadi ya, tentunya Kak Rizal ini di samping beliau seorang aktivis dari perjalanan beliau di masa mahasiswa sampai dengan saat ini, pemikiran-pemikiran kritis dari Kak Rizal melihat suatu kebijakan atau fenomena itu tidak pernah putus untuk selalu dirawat. Ini mungkin pesan untuk teman-teman mahasiswa, aktivis di luar sana, bagaimanapun kondisi kita hari ini, kita tak boleh melupakan idealisme dan pemikiran kritis kita, yang itu harus terus dirawat. Dan pada kesempatan kali ini, Kak Rizal, kita akan membahas terkait dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tertanggal 3 September tahun 2022, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita ketahui bersama gelombang penolakan baik dari mahasiswa maupun buruh itu bersama menolak kebijakan ini. Sebenarnya dari perspektif seorang akademisi dan orang yang selalu merawat nalar kritis terkait dengan kebijakan, bagaimana pandangan Kak Rizal melihat kebijakan ini? Ya, jadi menarik ya apa yang kemudian kita bahas pada kesempatan ini ya, soal BBM, isu BBM ya, atau bahkan kebijakan kenaikan BBM bersubsidi itu ya tentu menjadi sebuah perdebatan setiap ada kebijakan itu ya. Di era SBY juga pernah mengalami kenaikan, di era Pak Jokowi juga mengalami kenaikan, tetapi yang menjadi soal ya, yang selalu menjadi masalah dari setiap kenaikan BBM itu adalah kejujuran pemerintah ya. Jadi pemerintah cenderung kemudian di akhir-akhir ini ya, setiap kebijakannya itu dalam tanda kutip tidak menyampaikan kejujuran kepada publik ya. Padahal kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita di era good governance ya, kita di era akuntabilitas publik, di mana semua hal ya, semua kebijakan itu harus dijelaskan argumentasinya kenapa kemudian itu naik ya. Salah satunya misalnya, sebut saja misalnya soal kenapa pemerintah menyebut bahwa kenaikan BBM bersubsidi ini karena APBN kita tidak bisa menanggung biaya subsidi yang terus meningkat ya. Bahkan disebut di situ di angka 500 triliun ya. Padahal kita ketahui bersama di dokumen nota keuangan kita, APBN kita itu disebutkan bahwa subsidi untuk tahun 2022 ya, untuk belanja subsidi baik itu untuk subsidi energi maupun non energi itu hanya 284 triliun ya. Kemudian untuk di era APBN 2023 itu hanya diproyeksikan 297 triliun. Itu berarti apa? Itu berarti bahwa pemerintah tidak jujur kepada publik bahwa kenaikan BBM ini bukan sekedar soal kemampuan APBN kita untuk kemudian mensubsidi itu atau tidak. Tetapi lebih dari itu pemerintah harusnya menyampaikan data real ya, supaya masyarakat mengetahui itu ya, seperti itu. Kemudian kalau kita melihat
fenomena kenaikan BBM ini selain soal kejujuran pemerintah, kita melihat bahwa pemerintah ini tidak siap ya secara komprehensif bagaimana kemudian menjalankan kebijakan ini. Sebut saja misalnya begini, yang kita takutkan, yang berbahaya dari kenaikan BBM itu bukan sekedar soal harga pertalite-nya naik dari misalnya 7.000 jadi 10.000, dari Pertamax-nya dari 12.000 ke 14.000 misalnya. Bukan itu yang berbahaya. Yang berbahaya dari kebijakan kenaikan BBM itu adalah kenaikan BBM ini menyebabkan semua sektor itu mengalami kenaikan. Tarif kendaraan itu naik ya, kebutuhan pokok itu naik dan seterusnya, dan itu tidak pernah bisa dikontrol oleh negara. Sehingga apa? Sehingga ketika negara mengumumkan kenaikan BBM, itu berarti negara secara tidak langsung mengumumkan kenaikan seluruh kebutuhan ya, seluruh biaya-biaya dan seterusnya. Karena kenapa? Karena semua sektor ekonomi kita itu berkaitan dengan distribusi, dan distribusi itu erat kaitannya dengan BBM. Makanya harusnya negara tidak menggunakan skema mengumumkan kenaikan BBM, tetapi bisa lewat pembatasan ataukah misalnya dengan alternatif kebijakan lain. Sebut saja misalnya yang dinaikkan itu hanya BBM non subsidi ya, Pertamax, dan kemudian Pertalite BBM bersubsidi itu tidak dinaikkan tetapi dibatasi kuotanya dengan distribusi yang ketat. Harusnya kan itu yang ditekankan oleh pemerintah, tetapi yang dijalankan hari ini adalah justru pemerintah kita terjebak pada solusi-solusi politis ya. Bagaimana solusi politis itu? Ya itu tadi, menggunakan pendekatan BLT ya. Masyarakat kita kelas menengah ke bawah itu diberi BLT untuk apa ya? Untuk kemudian bagaimana memastikan mereka tetap mendukung pemerintah. Jadi semua survei-survei yang dilakukan itu cenderung menunjukkan bahwa orang setuju kenaikan BBM dengan alasan ini dan seterusnya. Karena apa? Karena distimulan oleh BLT. Jadi saya pikir yang berbahaya dari kenaikan BBM ini ada dua ya. Yang pertama adalah ketidakjujuran pemerintah. Yang kedua adalah dampak kenaikan BBM yang tidak bisa dikontrol oleh negara itu sendiri. Ya, baik ya. Dua hal yang disampaikan Kak Rizal ya. Kalau misalkan pemerintah itu tidak jujur, artinya pemerintah itu membohongi rakyat, kira-kira seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira. Poinnya adalah bahwa tidak jujur itu bukan berarti juga berbohong sebenarnya. Kalau dalam negara, sistem ketahanan negara kita tidak menyampaikan ke publik ya apa adanya juga, itu adalah kebohongan publik sebenarnya. Jadi yang dilakukan pemerintah barangkali bukan menyebar hoax, tetapi yang dilakukan pemerintah adalah tidak menyampaikan data-data yang akurat. Harusnya pemerintah menghadirkan data-data akurat itu, misalnya subsidi berapa, kemampuan negara kita berapa, kenaikan minyak dunia itu berapa dan seterusnya. Apalagi sekarang kita bisa melihat bahwa perubahan minyak dunia itu, kenaikan dan penurunannya itu bergerak begitu cepat. Dan kita tidak melihat ya dalam fenomena kebijakan BBM kita tidak pernah melihat ada pengumuman pemerintah yang mengumumkan penurunan BBM disertai karena penurunan tarif-tarif yang kemudian naik yang disebabkan oleh BBM itu sendiri. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Kak Rizal terkait dengan mengapa kebijakan BBM ini, tentunya sangat kompleks ya ketika kita membahas BBM ini. Permasalahannya bukan hanya pada BBM saja kira-kira seperti itu, tapi sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan kita. Nah, menariknya terkait dengan kenaikan harga BBM ini Kak Rizal, kemudian gelombang penolakan dari teman-teman mahasiswa, dari buruh, itu pun pada tanggal 3 September ditetapkan, satu hari atau beberapa hari setelah kenaikan harga itu, kemudian mahasiswa dan buruh itu turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun ketika kita melihat apa hasil yang didapatkan, ini yang masih menjadi pertanyaan, apa hasilnya dari gerakan-gerakan itu? Ya, mungkin bisa disampaikan seperti apa Kak Rizal terkait dengan gerakan mahasiswa dan buruh menolak kenaikan harga BBM ini.